Insight 21, komunikasi yang mengguncang dunia. The power of communication. Pada akhirnya, kemampuan komunikasi membedakan antara orang yang sukses dan yang tidak. Komunikasi mengesankan dan membangkitkan kesadaran baru. Apa yang menarik dari ucapan para tokoh dunia? Kemampuannya menggerakkan kesepakatan besar yang mengguncang dunia atau pernyataan-pernyataan yang di luar perkiraan dan tak terpikirkan sebelumnya. Para tokoh pembaruan, pemimpin negara, pemimpin bisnis, pemimpin revolusi, aktivis kemanusiaan, tokoh olahraga, seniman, dan budayawan memiliki ciri yang sama dalam berkomunikasi. Mereka menyampaikan pernyataan-pernyataan yang merupakan gabungan dari semua prinsip komunikasi efektif. Semua terkait dengan beberapa atau sebagian dari gabungan prinsip-prinsip komunikasi efektif, yaitu perkataan inspiratif yang membangkitkan motivasi, penyampaian sesuatu yang otentik, baru, inovatif, belum pernah ada sebelumnya, perjuangan kepentingan bersama dan kepentingan yang lebih luas dan bersifat jangka panjang, serta pemberian sesuatu yang pasti diterima oleh semua orang, yaitu manfaat, keuntungan, solusi, dan kebaikan bersama. Bagian akhir buku ini menyajikan sejumlah kalimat kutipan komunikasi inspiratif yang bersejarah. Ada yang terkesan sederhana, tapi berdampak besar karena diucapkan oleh sosok tertentu dalam konteks waktu dan situasi yang sangat fenomenal di zamannya. Namun, ada yang memang benar-benar merupakan komunikasi mengesankan dan membangkitkan kesadaran baru. Berikut yang beberapa kutipan dari komunikasi yang fenomenal dan sangat inspiratif dalam urutan peristiwa bersejarah. 1. Menjual semangat kesatuan. Keputusan Kongres Pemuda kedua yang diselenggarakan 2 hari, 27 sampai 28 Oktober 1928 di Batavia atau Jakarta, merupakan tonggak sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Kongres ini menghasilkan ikrar yang dianggap sebagai kristalisasi cita-cita mewujudkan tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia. Dengan komunikasi yang menjual semangat kesatuan, hasilnya adalah 3 baris kalimat utama yang saat itu ditulis dalam bahasa Indonesia ejaan Van Ophuijsen, yaitu kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. 3 kalimat tersebut sederhana, tetapi berdampak besar karena diucapkan dalam konteks waktu dan situasi yang sangat fenomenal pada zamannya. Rumusan kalimat yang ditulis oleh tokoh pergerakan kesatuan Indonesia, Muhammad Yamin, tersebut dikenal dengan istilah Sumpah Pemuda. Kalimat kesatuan itu menyatukan Indonesia dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Ambon, dan seluruh wilayah Indonesia. 2. Menjual cita-cita kemerdekaan. Pada hari Jumat, 17 Agustus 1945, di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta Pusat, tokoh proklamator Indonesia, Insinyur Soekarno, membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia didampingi oleh Muhammad Hatta. Naskah tersebut ditulis dalam situasi komunikasi keterdesakan yang terlihat dari bagian akhir teks. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Artinya, proklamasi kemerdekaan harus lebih dulu dinyatakan walaupun urusan pemindahan kekuasaan belum selesai dilakukan. Proklamator kemerdekaan berhasil memberikan pengaruh kepada seluruh rakyat Indonesia melalui komunikasi persuasif
yang menggunakan situasi keterdesakan atau urgensi untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sehingga tercetuslah Hari Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Hal ini sesuai cita-cita pemimpin bangsa bahwa kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah dari pemerintah Jepang yang saat itu menjajah Indonesia, melainkan terjadi atas usaha bangsa Indonesia sendiri. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dicetuskan dalam waktu 3 hari setelah Jepang menyerah kepada sekutu yang dinyatakan melalui penandatanganan pernyataan di atas kapal USS Missouri pada 14 Agustus 1945 setelah serangan bom atom pertama oleh sekutu di Hiroshima pada 6 Agustus 1945 dan bom atom kedua di Nagasaki pada 9 Agustus 1945. 3. Menjual tantangan. Pada 20 Januari 1961, dalam pidato pelantikannya sebagai Presiden Amerika Serikat ke-35, John F. Kennedy menyampaikan kalimat tantangan yang inspiratif yang kemudian sering dikutip oleh banyak tokoh sampai saat ini, yaitu jangan tanya apa yang dilakukan oleh negara untukmu, tapi tanyalah apa yang kamu bisa lakukan untuk negara. 4. Menjual impian. Pada 25 Mei 1961, melalui pidatonya di hadapan Kongres yang berjudul Special Message to the Congress on Urgent National Needs, Presiden Kennedy menyampaikan pidato bersejarah. Pidato yang menjual impian besar ini dikenal sebagai program ambisius eksplorasi angkasa luar. Tantangan yang dilontarkan John F. Kennedy saat itu adalah, pertama-tama, saya percaya bangsa ini bisa berkomitmen mencapai tujuan. Sebelum dekade ini berakhir, negara ini akan mendaratkan manusia di bulan dan kembali ke bumi dalam keadaan selamat. 5. Menjawab impian. Tantangan John F. Kennedy tersebut menggerakkan NASA untuk mewujudkannya. Pada 20 Juli 1969, melalui Apollo 11, Neil Armstrong menginjakkan kaki untuk pertama kali di bulan. Impian Kennedy terwujud. Apollo 11 merupakan misi berawak pertama yang mendarat di bulan. Neil Armstrong menyampaikan satu kalimat yang mendapat simpati warga dunia karena dia tidak mengatasnamakan dirinya sendiri, tapi mengatasnamakan semua umat manusia di muka bumi. Sebuah langkah kecil bagi seorang manusia, sebuah lompatan besar bagi seluruh umat manusia. 6. Menjual perjuangan. Pada 16 Oktober 1964, terlepas dari kediktatorannya yang kontroversial, pengaruh Mao Zedong dalam berkomunikasi dan mempengaruhi sulit dibantah. Mao Zedong adalah pemimpin dunia yang sanggup memengaruhi pengikut dan pasukannya untuk melarikan diri dan bergerilya dengan berjalan kaki atau long march sejauh 9.600 km selama 368 hari. Menghindari tekanan dari kubu Partai Nasionalis saat itu, Mao mengajak pasukannya dan rombongannya melarikan diri, menyingkir dan bergerilya dari wilayah barat di Provinsi Jiangxi, menyusur ke wilayah barat hingga ke kawasan utara Cina di Provinsi Shenxi. Panjang iring-iringan pejalan kaki tersebut mencapai 80 km. Mereka berjalan sambil membawa senjata dan kebutuhan pokok yang dipikul atau diangkut dalam gerobak kuda. Perjalanan yang dimulai pada 16 Oktober 1934 itu berakhir pada 20 Oktober 1935. Selama lebih dari setahun, para pejalan kaki tersebut telah melalui 24 sungai dan 18 pegunungan. Pada akhir perjalanan, hanya sekitar 4.000 prajurit yang berhasil tiba di tujuan. Perjalanan terpanjang dalam sejarah ini merupakan awal kebangkitan Mao Zedong sebagai pemimpin komunis Cina. Entah apa yang dikatakannya karena tidak terpublikasikan. 3 kutipan kata-katanya ini relevan dengan pengaruhnya dan sepak terjangnya sebagai pemimpin revolusi. Jika Anda
ingin tahu teori dan metodologi revolusi, Anda harus ambil bagian dalam gerakan revolusi. Pengetahuan sejati hanya bisa diperoleh dengan pengalaman langsung. Senjata menjadi faktor penting dalam peperangan, tapi bukan yang menentukan. Yang paling menentukan adalah faktor manusia, bukan material-material yang bisa dihitung. 7. Menjual integritas. Sejak 1970-an, Bung Hatta sudah vokal menyuarakan nilai-nilai integritas dan anti korupsi. Dr. Haji Muhammad Hatta, seorang pemimpin yang berkarakter dan konsisten, merupakan pejuang dan pemikir bangsa, proklamator kemerdekaan Indonesia, wakil presiden RI pertama, dan bapak koperasi. Sejarah mencatat Bung Hatta sebagai tokoh pemimpin yang jujur, bersih, dan berintegritas. Kejujuran, kesederhanaan, dan tanggung jawab seorang pemimpin sangat menonjol padanya. Kalimat inspiratifnya yang banyak dikutip oleh banyak kalangan pendidik adalah, kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman, namun tidak jujur itu sulit diperbaiki. 8. Menjual sukses juara. Pada 1978, dunia tidak hanya mengenal kehebatan Muhammad Ali di atas ring tinju. Ali juga dikenal karena perkataannya yang tajam, lucu, sekaligus inspiratif. Saat masih aktif bertinju, Ali kerap melontarkan trash talk, bualan atau hinaan untuk mengintimidasi lawan sebelum bertarung di ring. Kata-katanya yang tajam tak jarang membuat lawan ciut sebelum berduel. Ali merupakan sosok olahragawan yang inspiratif lewat kata-katanya. Ali merupakan satu-satunya juara dunia kelas berat sebanyak 3 kali berturut-turut dari 1964, 1974, hingga 1978. Ali dijuluki The Greatest. Pada 1999, Ali dianugerahi Sportsman of the Century oleh majalah Amerika Serikat Sports Illustrated. Berikut 10 kalimat Ali yang membangkitkan kepercayaan diri, semangat juara, dan inspirasi menang sebelum bertanding. Aku adalah yang terhebat. Aku mengatakannya bahkan sebelum aku tahu. Aku tahu kalau aku mengatakannya berulang-ulang, aku bisa meyakinkan dunia bahwa aku benar-benar yang terhebat. Sulit untuk merasa rendah hati ketika Anda sehebat diriku. Bahkan kalau Anda bermimpi mengalahkanku, Anda lebih baik bangun dari tidur dan minta maaf. Aku benci setiap menit dari latihan, tapi aku berkata pada diri sendiri, jangan menyerah, menderitalah sekarang, dan nikmati sisa hidupmu sebagai seorang juara. Juara tidak dibuat di tempat fitness. Juara dibuat dari sesuatu yang mereka miliki dalam diri mereka, sebuah gairah, sebuah mimpi, sebuah visi. Saya tidak menghitung berapa banyak sudah melakukan sit-up. Saya baru menghitung ketika mulai terasa sakit, karena itulah yang pantas dihitung. Rasa sakit itulah yang membuatmu menjadi seorang juara. Kalau Anda melawanku, Anda butuh kecepatan dan ketahanan. Tapi apa yang paling Anda butuhkan adalah naikkan asuransi Anda. Orang yang tidak punya imajinasi adalah orang yang tidak memiliki sayap. Kalau pikiranku bisa memahaminya dan hatiku bisa mempercayainya, aku bisa mencapainya. Mustahil hanyalah sebuah kata yang digunakan pria lemah untuk hidup dengan mudah di dunia yang telah diberikan kepada mereka tanpa mengeksplorasi kekuatan dalam diri untuk membuat sebuah perubahan. Mustahil itu tak nyata, mustahil itu cuma opini, mustahil itu potensi, mustahil itu temporer, mustahil itu tidak ada. 9. Menjual inovasi. Tahun 1984 tidak akan sama lagi. Iklan 1984 yang mempromosikan komputer Mac produksi Apple yang disutradarai Ridley Scott muncul pada ajang Super Bowl ke-18. Tayangan iklan itu sangat fenomenal dan mengejutkan karena mengklaim bahwa
pada 1984 dunia tidak akan sama lagi. Iklan ini memiliki plot cerita yang mengejutkan dan menimbulkan pertanyaan. Ada seorang wanita berkostum pelari dengan kaos bergambar komputer Mac sambil membawa sebuah palu besar, dan dengan barisan orang di belakangnya, wanita itu berlari mendekati sebuah layar besar yang disaksikan banyak orang dan melemparkan palu tersebut ke layar hingga hancur. Hal itu melambangkan kedatangan komputer Mac sebagai inovasi terbaik bagi umat manusia. Di akhir tayangan iklan itu, Apple menampilkan jadwal kehadiran komputer Mac dan alasan mengapa dunia tidak akan sama lagi dengan kehadirannya. On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh, and you'll see why 1984 won't be like 1984. Puncaknya, iklan ini mendapatkan penghargaan Hall of Fame 2003 dari World Federation of Advertisers. Iklan ini dianggap sebagai produk inovatif dengan tayangan dan kalimat inovatif yang berdampak kuat dan memengaruhi jutaan pelanggan setia produk Apple hingga saat ini. 10. Menjual kebebasan. Pada September 1989, di Jerman Timur, kalimat singkat "Kami mau pergi" diteriakkan oleh para pemprotes rezim Jerman Timur. Kalimat protes itu meluas hingga pada 4 November 1989. Hampir setengah juta orang berdemonstrasi. Pada 9 November 1989, orang-orang datang membawa palu godam dan sejenisnya untuk menghancurkan beberapa bagian tembok dan menciptakan lubang perbatasan yang tak resmi. Tembok perbatasan sepanjang 155 km antara Berlin Timur dan Berlin Barat yang telah dibangun sejak 13 Agustus 1961 oleh pemerintahan komunis Jerman Timur di bawah pimpinan Walter Ulbricht ini tetap dijaga rezim pemerintahan Jerman Timur sampai beberapa hari kemudian. Namun, tanpa bisa dibendung lagi, slogan yang memicu semangat bersatu Jerman Timur dan Jerman Barat itu akhirnya benar-benar mampu meruntuhkan tembok Berlin. Pada 13 Januari 1990, tembok ini resmi dihancurkan oleh militer Jerman Timur. Runtuhnya tembok Berlin merupakan awal dari reunifikasi Jerman yang ditandatangani pada 3 Oktober 1990. Pada akhirnya, kemampuan komunikasi membedakan antara orang sukses dan yang tidak. Komunikasi yang efektif sanggup menghasilkan karya-karya besar, menyatukan, mendamaikan, dan memunculkan solusi dan inovasi. Kehebatan kemampuan komunikasi seringkali terlihat dalam situasi-situasi sulit, misalnya menyelesaikan masalah, mendamaikan sengketa, mengatasi perbedaan, memberi semangat pantang menyerah, serta menghasilkan kesepakatan dan keputusan-keputusan bijak.